Selamat malam Bapak Ibu, salam kasih dalam Tuhan. Selamat jumpa kembali dalam saat teduh malam melalui program Gereja Toraja Wilayah 4. Saya Pendeta Targwani melayani di Jemaat Galaksi Klasis Pulau Jawa. Malam ini kita akan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk semua kebaikan-Mu yang selalu menopang kehidupan kami. Dan malam ini kami boleh jumpa lagi lewat saat teduh malam, di mana di dalamnya kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Mohon kepadamu ya Roh Kudus, Engkau menolong kami semua, agar supaya lewat pembacaan dan perenungan firman-Mu ini, kami boleh mengerti, iman kami semakin kuat. Berfirmanlah karena kami sudah siap mendengar, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, Lukas pasal 10 ayat 38 sampai dengan ayatnya yang ke-42, itulah bagian Alkitab yang akan kita baca dan kita renungkan bersama. Lukas pasal 10 ayat 38 sampai 42. Perikop ini sangat terkenal sekali. Maria dan Marta. Ketika Yesus dan murid-muridnya dalam perjalanan, tibalah ia di sebuah kampung. Seorang perempuan yang bernama Marta menerima dia di rumahnya. Perempuan itu mempunyai seorang saudara yang bernama Maria. Maria ini duduk dekat kaki Tuhan dan terus mendengarkan perkataannya. Sedang Marta sibuk sekali melayani. Ia mendekati Yesus dan berkata, "Tuhan, tidakkah Engkau peduli bahwa saudaraku membiarkan aku melayani seorang diri? Suruhlah dia membantu aku." Tetapi Tuhan menjawabnya, "Marta, Marta, engkau khawatir dan menyusahkan diri dengan banyak perkara. Tetapi hanya satu saja yang perlu. Maria telah memilih bagian yang terbaik, yang tidak akan diambil daripadanya." Demikian firman Tuhan ini. Berbahagialah kita semua yang selalu merindukan firman Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara-saudara, relasi versus prestasi. Kira-kira begitulah judul renungan ini. Relasi versus prestasi. Di mana saudara-saudara, bahaya sekali itu kalau kita mencari muka di hadapan Tuhan. Jadi ada bahayanya kalau kita selalu mencari muka di hadapan Tuhan. Nah, baik saudara-saudara. Pertanyaan yang sering muncul bagi kita ketika kita membaca kisah tadi dalam kitab Lukas pasal 10 adalah, mengapa Maria lebih dipuji Yesus ketimbang Marta? Nah, saudara-saudara, Injil atau kabar baik adalah istilah yang digunakan untuk menyebut keempat kitab pertama dalam Alkitab Perjanjian Baru. Dan Injil itu adalah suatu warisan yang sangat luar biasa sekali untuk iman kita. Di dalamnya, saudara-saudara, penulis menceritakan, penulis menyaksikan, serta mengungkapkan relasi manusia dengan Allah yang begitu sangat luar biasa sekali, penuh dengan cinta kasih. Sebagai contoh saudara-saudara, yaitu tentang kisah Maria dan Marta ketika dikunjungi oleh Tuhan Yesus. Dalam bacaan yang kita baca tadi. Dalam kisah itu saudara-saudara diceritakan bahwa Marta yang sibuk melayani, sedangkan Maria duduk mendengarkan Tuhan Yesus, menyimak serta mendengar ajarannya. Tetapi justru Maria lah yang dipuji Yesus daripada Marta yang sibuk di dapur. Sekalipun urusan dapur itu penting, tetapi bagi Yesus masih ada yang lebih penting lagi, yaitu relasi dengan Tuhan Yesus. Saudara-saudara, ada 4 hal yang bisa kita pelajari, yang bisa kita gali dari kisah Yesus yang mengunjungi Maria dan Marta. Ada 4 hal. Pertama, ternyata Yesus lebih menginginkan relasi daripada prestasi. Dan hal inilah yang dilakukan Maria. Memang benar saudara-saudara, jika 2 orang berelasi dan relasinya itu kuat, tidak peduli apakah sahabatnya itu berprestasi untuk dirinya atau tidak, yang penting adalah relasi. Prestasi adalah persoalan kemudian. Sama halnya dengan hubungan antara orang tua dan anak.
Di sana saudara-saudara tidak diperhitungkan mengenai prestasi. Yang penting adalah mengenai relasi. Relasi antara orang tua dan anak. Kedua, saudara-saudara, relasi itulah yang membuat hidup kita ini penuh dengan prestasi. Jadi yang harus didahulukan adalah relasi, bukan prestasi. Namun sayangnya pola pikir kita sering terbalik, saudara-saudara. Kita menyangka prestasilah yang membuat kita dicintai Tuhan. Padahal tidak demikian. Kita beramal kasih, kita beribadah, kita melakukan kebaikan, kita melakukan pelayanan cinta kasih dan lain-lain sebagainya. Sering kita pahami sebagai upaya berprestasi di hadapan Tuhan. Akibatnya apa, saudara-saudara? Kita cenderung jadi orang yang beriman, cari muka di hadapan Tuhan. Dan orang yang mencari muka di hadapan Tuhan, pelayanannya, ibadahnya itu rapuh serta penuh dengan rekayasa. Seringkali tidak bertahan dan acap kali gampang goyah. Kalau kepentingannya tidak terpenuhi, dia akan mudah sekali mempersalahkan. Kalau kepentingannya tidak tersalurkan, tidak ditanggapi, dia akan marah, ngambek, mundur, bahkan berhenti. Orang yang mencari muka itu adalah tanda bahwa dia tidak memiliki relasi yang kuat. Demikian juga mengenai hubungan kita dengan Tuhan. Hubungan kita dengan Tuhan bukanlah hubungan cari muka. Hubungan kita dengan Tuhan pertama-tama adalah relasi. Prestasi adalah dampak dari relasi yang kuat, yaitu hubungan kita dengan Tuhan. Yang ketiga, saudara-saudara yang terkasih dalam Tuhan, adalah Yesus tidak mau hubungan kita dengan Dia hanya semata-mata demi kepentingan kita. Relasi kita dengan Tuhan tidak boleh relasi demi kepentingan. Karena aku ingin sesuatu, maka aku berelasi dengan dia. Supaya aku dapat sesuatu, maka harus buat ini dan buat itu. Oh, tidak begitu, saudara-saudara. Saudara-saudara, kalau hubungan kita dengan Tuhan didasarkan demi kepentingan kita, maka hubungan itu adalah hubungan yang palsu. Tidak akan pernah tiba pada titik kesetiaan. Kita tidak akan pernah sampai pada titik pengorbanan yang total. Kita tidak akan pernah sampai pada persembahan diri, penyangkalan diri, dan berserah diri. Yang keempat, saudara-saudara, Yesus lebih menuntut kita untuk lebih berelasi daripada berprestasi. Dia memuji Maria karena ia mengambil bagian yang terbaik, yaitu menjalin hubungan dengan dia, berelasi dengan dia. Relasi yang kuatlah yang menuntun kita pada prestasi-prestasi hidup, bukan sebaliknya. Ingatlah bahwa kesibukan pelayanan kita akan berujung pada keluhan, berujung pada gerutu, kalau tidak didasarkan pada relasi yang kuat. Nah, saudara-saudara, pemahaman seperti ini harus dimiliki dan sekaligus menjadi muatan oleh semua orang yang ingin mengabdikan diri untuk Tuhan dan untuk sesamanya. Pelayanan yang tidak disertai dengan relasi yang kuat, pelayanan itu akan rapuh. Pelayanan itu tidak kuat, formalitas, dan tidak tulus. Pelayanan itu cenderung cari muka saja. Dan ingatlah saudara-saudara, berkat Tuhan itu sifatnya global. Dan sebagian besar berkat Allah yang disediakan bagi kita dalam hidup ini, yang disediakannya entah esok, entah minggu depan, entah bulan depan, entah tahun depan, akan datang melalui orang lain. Berkat itu saudara-saudara tidak turun langsung dari langit. Artinya, Allah menyediakan berkat bagi kita melalui orang lain, siapa saja, sesuai dengan perkenaan Tuhan. Karena itu, jalinlah hubungan, jalinlah relasi dengan semua orang, berkawanlah dengan semua orang, hindarilah permusuhan, hindarilah perselisihan, dan lain-lain sebagainya. Apabila kita tidak pernah menjalin hubungan, apabila kita tidak pernah menjalin relasi dengan orang lain, maka bisa jadi berkat Tuhan itu jauh atau sama sekali tidak akan pernah hadir dalam hidup kita. Saudara-saudara,
Kita tidak bisa memperoleh berkat dengan hidup menyendiri, hidup isolasi. Bukan isolasi mandiri karena COVID ya. Kita tidak akan pernah memperoleh berkat kalau hidup kita itu introvert, tertutup, tidak menjalin hubungan dengan orang lain. Jalinlah hubungan, bangunlah relasi dengan semua orang. Pakailah prinsip angka 267. Prinsip angka 267. Yang mana jika angka-angka itu dibunyikan dalam solmisasi, 267, 2 berarti re, 6 berarti la, 7 berarti si. Jadi 267 itu dibaca relasi. Bangunlah prinsip hidup seperti itu. Karena itu saudara-saudara, belajar dari kisah Maria yang dipuji oleh Tuhan Yesus daripada Marta, kita juga diajak, dinasehati untuk memperkuat relasi kita dengan Tuhan. Relasi lain menuntut kita pada hidup yang lebih berprestasi. Tuhan memberkati. Amin. Saudara-saudara yang terkasih, mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih firman-Mu boleh kami renungkan malam ini. Kiranya lewat pertolongan Roh Kudus, firman ini menjadi kekuatan bagi kami semua. Untuk lebih kuat lagi menjalin hubungan dengan-Mu, menjalin relasi dengan sesama kami manusia. Dan dari dalam itulah akan tercipta prestasi-prestasi kami. Bimbing kami Roh Kudus agar supaya kami tidak mencari muka di hadapan Tuhan, tetapi berupaya untuk menjalin hubungan dengan Tuhan. Tuhan berkati pelayanan kami, berkati pelayanan gereja-Mu, Gereja Toraja dalam lingkup wilayah 4 Gereja Toraja. Kiranya semuanya boleh berjalan dengan baik. Berkati pengurus wilayah agar supaya selalu baik juga keadaan mereka. Terus menerus kami berdoa kepada-Mu untuk persoalan pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami mohon topangan-Mu, kami mohon pengasihan-Mu. Kiranya suatu saat semua ini boleh berlalu, tapi bukan kehendak kami yang harus jadi, melainkan kehendak-Mu. Karena itu kasihanilah kami. Kami bersyukur proses vaksinisasi boleh berjalan. Kiranya semua ini adalah cara Tuhan untuk menangani pandemi COVID-19 ini. Tuhan, kami terus-menerus berdoa untuk pelaksanaan sidang Sinode Am yang ke-25 yang tertunda. Kiranya ini juga adalah cara Tuhan untuk mengajar kepada kami, untuk melihat bahwa kami harus menjalin relasi yang kuat lagi dengan Tuhan. Biarlah suatu saat nanti pelaksanaan ini boleh terlaksana dengan baik. Banyak saudara-saudara kami yang sementara isolasi mandiri, kuatkan mereka. Berkati pemerintah kami yang terus-menerus membimbing kami dan mengarahkan kami demi kebaikan. Karena itu, PPKM darurat ini kiranya juga adalah cara yang Tuhan izinkan bagi kami, bagi pemerintah untuk kami laksanakan. Tuhan pimpin kami dalam pekerjaan kami, dalam keluarga kami masing-masing. Lalu Tuhan, dalam hidup ini kami punya banyak sekali pergumulan. Karena itu secara pribadi lepas pribadi, kami mau menyampaikan kepada Tuhan seperti berikut ini. Terima kasih Tuhan, kami percaya bagi-Mu tidak ada yang mustahil, karena itu jadilah kehendak-Mu sebab rencana-Mu itu selalu indah untuk kami semua. Pimpin kami malam ini supaya kami selamat melampauinya. Berkati bangsa kami, negara kami, pemerintah kami, negeri ini, supaya kami aman hidup di dalamnya. Tuhan, inilah doa kami.
dengarkanlah, ampuni salah dosa kami, sebab kami berdoa kepadamu melalui Tuhan Yesus yang pernah mengajar kami berdoa seperti berikut ini. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Nah, baik Bapak Ibu Saudara-saudara, demikian Tuhan memberkati kita semua. Salam sehat saudara-saudara, jaga kesehatan Anda, patuhi protokol kesehatan, rajin berdoa, teguh dalam iman di dalam Yesus Kristus. Kure semangat.